Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Muhammad ayat 30. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, sebelum kita membahas sifat-sifat huruf mim, mari kita membahas tajwid yang ada di dalam ayat ini. Nasya'u, mad wajib muttasil kita panjangkan sampai 5 harokat. Walau nasya'u la'araynakahum. La dan a ini pendek, kemudian roknya ini kita berikan sifat layin di sini, ada mad layin yang artinya lemas atau lunak, roy. La'araynakahum, demikian juga yang pertama tadi walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum. Mim mati bertemu dengan fa, ini adalah idhar syafawi, kemudian mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, kita dengungkan fala'araftahum bisimahum. Kita dengungkan apabila bertemu dengan ba, mim bertemu dengan ba, ini namanya ikhfa syafawi. Wala ta'rifannahum, ada gunnah musyaddada, kemudian mim bertemu fa, idhar syafawi lagi. Lahnil qaul, ini mat lain yang kemudian dia itu jatuh di waqaf atau huruf setelahnya ini disukun atau dimatikan, diwaqafkan, maka ini membacanya itu sebagai mad arid lisukun, jadi bisa panjang sekali. Fi lahnil qaul, ya, qaul, jangan sampai condong ke o tapi ke u. Fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Wallahu ada lafzul jalalah yang sebelumnya ada fathah sehingga membacanya tebal. Wallahu disebut tafkhim atau mufakham. Ya'lamu a'malakum, yang sini a kemudian sukun ain, berarti a'malakum wallahu ya'lamu a'malakum. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita mengenal sifat mim, ada beberapa sifat yang kita bahas sekarang ini. Minimal ada 3 sifat mim itu, nanti ada sifat berikutnya. Tapi yang perlu atau yang penting kita ketahui ada sifat 3 ini ya. Yang pertama yaitu sifat izlaq. Izlaq disebut juga inzilaq, artinya dia itu ringan. Huruf mim itu bersifat ringan, membacanya itu biasa saja. Bisimahum, ma mimu, ma. Jadi ringan, membacanya itu ringan atau lancar. Itu artinya izlaq ya. Yang kedua sifat mim itu adalah tawassut. Tawassut itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Antara sifat syiddah dan sifat rokhawah. Sifat syiddah itu artinya ditekan. Apabila kita membaca huruf misalnya sukun ba itu kan ditekan ya. Fadrib ditekan. Itu
itu bukan itu syiddah namanya. Kalau tawassut itu bukan syiddah, bukan rokhawa. Rokhawa itu artinya dilepas hurufnya, misalnya huruf sin itu dilepas. Bismillah, sin itu suaranya itu dilepas, itu namanya rokhawa. Sedangkan mim ini adalah di antara keduanya, maka disebut juga sifat bainiyah, sifat tawassut atau bainiyah. Maka ketika membaca mim, misalnya ini ya, la arainakahum, tidak boleh terlalu ditekan mimnya. La arainakahum fala araftahum, atau yang sukun yang belakang bisimahum. Mim itu di antara kedua itu, bukan ditekan, bukan pula lalu dilepas. Bisimahum, hum, jadi biasa saja. Bisimahum la arainakahum fala, meskipun dia itu izhar, tapi kita mengikuti sifat mim tersebut yang tidak terlalu ditekan. Demikian juga yang belakang ini, a'malakum, lakum, tapi tidak terlalu panjang ya, karena dia itu tengah-tengah, disebut juga bainiyah. Bainiyah itu antara keduanya, antara ditekan dan dilepas, itu namanya tawassut atau bainiyah. Itu sifat huruf mim. La arainakahum fala araftahum bisimahum. Dan menyangkut yang ada di sini, yaitu mim bertemu ba, ini adalah sifat yang ketiga dari mim, yaitu bersifat gunnah. Mim itu bisa bersifat gunnah atau dengung, atau suaranya itu ke pangkal hidung, dengan kita tahan ke pangkal hidung, khoisyum ya namanya, maka mim ini menjadi gunnah. Jadi mim itu bersifat gunnah apabila dia itu yang pertama dia bertasydid, yang kedua apabila bertemu dengan mim, ada mim bertemu mim, itu gunnah. Yang ketiga apabila bertemu dengan ba. Maka apabila mim ini bertemu dengan ba, maka muncul sifat gunnahnya, sehingga ini dipanjangkan, didengungkan. Fala araftahum bisimahum. Nah, kalau berhenti karena tidak ada tasdidnya, maka sifatnya itu tawassut atau tengah-tengah. Bisimahum, jadi masih ada sifat gunanya meskipun kecil sekali, berapa persen, sedikit sekali, itu memang ada ya. Tapi yang dimaksud dengan sifat guna di sini apabila mim itu bertasydid, yang kedua apabila mim itu bertemu dengan mim, yang ketiga apabila mim itu bertemu dengan ba, baru itu digunakan, muncul sifat gunahnya. Itu sifat mim, yaitu izlaq, kemudian tawassut, kemudian gunnah. Yang lain ada juga, tapi ini yang paling penting, tiga ini dulu untuk sifat mim. Wallahu ya'lamu a'malakum, sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.